Dan shalom, selamat malam semuanya, senang ada di BCC pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Agus Sultan. Ini pertama kali saya ke BCC, puji Tuhan. Senang bisa ada di sini. Pada malam ini saya mau mengajak kita membuka kitab Yohanes pasal yang ke-15. Saya mengajak kita membaca ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Satu ayat yang terkenal, yang sebagian kita pasti pernah baca dan dijadikan beberapa lagu juga. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8 menulis demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan tidak mau kita cuma berbuah, tapi Tuhan mau kita berbuah lebih banyak. Kalau kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bukan cuma berbuah semakin banyak, tapi berbuah banyak. Dalam terjemahan lama berbuah lebat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, berbuah lebat, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang barusan kita baca merupakan salah satu khotbah terakhir Yesus sebelum ia wafat di kayu salib. Ini pesan-pesan terakhir, pengajaran terakhir Yesus sebelum ia wafat di kayu salib. Nah, dalam pesan terakhir dia menyampaikan kepada murid-muridnya untuk hidup mereka berbuah, untuk hidup mereka produktif. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau hidup kita produktif. Tuhan mau hidup kita berbuah. Tuhan serius dengan hal ini. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam Alkitab, ada 66 kali kata berbuah dicatat. Artinya Tuhan serius banget untuk hidup kita boleh menghasilkan buah. Nah, Tuhan menciptakan manusia untuk berbuah. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang pertama, berkat yang Tuhan berikan kepada manusia adalah beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris dikatakan be fruitful and be multiplied. Berbuahlah dan bermultiplikasilah. Berbuahlah dan berlipat kali gandalah. Tuhan mau kita bukan cuma berbuah, tapi Tuhan mau hidup kita berlipat kali ganda. Nah, kita tidak akan bisa berlipat kali ganda kalau hidup kita tidak berbuah. Tuhan memberikan kita potensi, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghasilkan buah. Jikalau hidupmu tidak berbuah, Alkitab berkata engkau akan dipotong, engkau akan dicampakkan menjadi kering dan dibakar. Sekali lagi, kalau hidup kita tidak berbuah, kita akan dipotong, akan dicampakkan menjadi kering dan akan dibakar oleh kata firman Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta, buah apa yang harus kita hasilkan? Buah apa yang Yesus maksudkan? Kalau kita pelajari dalam Alkitab, ada 4 macam buah yang ditulis, yang dicatat oleh Alkitab. Buah yang pertama yang ditulis oleh Alkitab adalah buah pertobatan. Yesus berulang kali katakan, hasilkanlah, produce-lah buah pertobatan. Kalau orang bertobat, itu tandanya apa? Kalau orang mengaku bertobat, buktinya apa? Ada buah pertobatan yang bisa dilihat. Ada buah pertobatan yang bisa disaksikan. Dan buah pertobatan itu adalah perubahan hidup. Kalau Anda mengaku Anda bertobat, harus disertai buktinya hidup kita berubah. Sayangnya banyak orang Kristen mengaku bertobat, tapi hidupnya tidak berubah.
Mungkin dia belum bertobat, dia baru di level menyesal. Ada berapa banyak orang berbuat salah, berbuat dosa, dia menyesal akan dosanya. Dia menyesal akan kesalahannya, tapi tidak terjadi perubahan. Dia mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dia mengulangi dosa yang sama lagi. Makanya saudara, di neraka banyak orang yang menyesal, tapi di surga banyak orang yang bertobat. Yudas Iskariot, setelah dia menjual Yesus, mengkhianati Yesus, dia menangis. Dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Tapi sayang, dia mengakhirinya dengan bunuh diri. Tapi beda dengan Petrus. Petrus menyangkal Yesus, tapi dia mengakhirinya dengan perubahan hidup. Tuhan mau hidup setiap kita menghasilkan buah. Dan buah pertobatan itu adalah perubahan hidup. Kata pertobatan dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yang artinya perubahan cara berpikir. Kalau orang mengaku bertobat, pasti hidupnya berubah. Karakternya berubah, sifatnya berubah, cara pikirnya berubah, kelakuannya berubah. Terjadi perubahan. Makanya kata pertobatan kita suka bilang dalam bahasa yang simpel adalah berbalik berapa derajat Bapak Ibu? Berapa derajat? 180 derajat. Jangan terlalu semangat berbalik 360 derajat. Sama lagi. Dosa lagi. Berbalik 180 derajat. Yang tadinya fokusnya setan, sekarang fokusnya adalah Tuhan. Yang tadinya fokusnya yang jahat, sekarang fokusnya adalah yang baik. Yang tadi fokusnya adalah dosa, sekarang fokusnya adalah yang benar. Yang tadi fokusnya adalah diri sendiri, ego, sekarang fokusnya adalah sesama. Terjadi perubahan dalam hidup setiap kita. Coba cuel kiri kananmu, sudah berubah belum hidup lo? Sudah berubah belum karakter lo? Sudah berubah belum sifat lo? Sudah berubah belum kelakuan lo? Terjadi perubahan saudara. Yang tadinya suka bohong, sekarang mulai jujur. Yang tadinya tidak sabaran, pemarah, sekarang mulai sabar. Yang tadinya suka kepo, sekarang mulai bisa menguasai diri. Amin. Terjadi perubahan dalam hidup kita. Saya ini seorang yang pemarah. Saya orang yang gampang sekali marah, disulut sedikit emosional, gak sabaran sekali. Marah itu ada 3. Yang kita kenal yang pertama physical anger. Orang kalau marah itu mukul, menyiksa secara fisik. Mukul, tendang, tampar, jambak, cakar saudara. Sekarang kekerasan dalam rumah tangga bukan suami pukul istri, tapi terbalik saudara. Nah saudara sekalian, verbal yang namanya physical anger. Yang kedua kita kenal dengan verbal anger. Orang kalau marah nggak mukul, tapi kata-katanya jahat, kata-katanya menyakiti. Saya bukan tipe yang pertama. Saya kalau marah itu verbal. Istri saya katakan, kamu kalau marah, kata-kata kamu seperti pisau, menusuk jantung saya, dikorek-korek, kasih jeruk nipis, pedis banget. Itu kata istri saya. Nah yang ketiga kita sebut dengan silent anger. Orang marah tapi diam. Jangan pikir kalau orang itu diam dia nggak marah loh saudara. Kadang-kadang orang itu diam tapi dia lagi marah. Nah jemaat yang diberkati, saya itu pemarah banget. Pemarah banget. Tapi setelah saya bertobat, hidup saya berubah. Memang belum sempurna, tapi saya mulai belajar sabar. Salah satu ujian kesabaran saya adalah supir saya. Saya punya supir orang Jawa, orang Tegal, lemotnya minta ampun Bapak Ibu. Dia suka bawa mobil tuh di belakang truk saudara. Truk itu kan pelan banget. Sudah 20 mobil lewatin kita, dia masih di tempat yang sama. Saya bilang, Pak ayo cepat. Cepat, dia bilang Bapak santai aja, tidur aja, yang penting sampai. Iya 3 hari lagi baru nyampe. Saudara kadang-kadang jujur ya, kalau saya lagi emosi pengen saya tendang dia keluar dari mobil saudara. Biar istri saya yang setir mobil, istri saya setir mobil itu kenceng banget saudara. Dia pemain Fast Furious 10 saudara ya. Nah jemaat yang diberkati, Tuhan uji saya melalui supir saya. Satu hari selesai kerja, saya bilang Pak udah selesai kerja Bapak pulang deh. Tahu dia jawab apa? Pulanglah, masa mau bobok di sini katanya. Saya bisa senyum saudara. Terus istri saya bilang, tumben lu senyum. Biasanya itu sudah habis supir lo maki-maki katanya. Terjadi perubahan dalam hidup saya. Dan saya berdoa terjadi perubahan dalam hidup kita. Kita menghasilkan buah pertobatan. Yaitu perubahan hidup terjadi. Amin. Terjadi perubahan. Yang kedua, buah yang harus kita hasilkan adalah buah-buah roh. Bapak Ibu tahu buah-buah roh ada berapa? 9. Bisa
Hafal 9-nya apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan hati, penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan. Betul? Itu buah-buah roh. Artinya kita sebagai orang percaya harus menghasilkan buah-buah roh itu. Ada kesabaran, ada yang namanya kebaikan. Orang Kristen itu dikenal karena kebaikannya. Orang Kristen itu dikenal karena kemurahan hatinya. Kalau kita nggak baik, orang ngomongin kita, apa toh? Jemaatnya BCC, nggak baik hati banget, pelit banget, orang-orang mau nolong orang. Orang selalu melihat begitu, sudah. Kita dinilai dari buah kita, kebaikan kita, kesetiaan kita, saudara, itu dinilai. Kemurahan hati kita, suka menolong. Salah satu buah roh yang saya mau bahas pada malam ini adalah kelemah lembutan. Kalau kita bicara lemah lembut, itu bukan berarti lemah gemulai, saudara. Kata lemah lembut bukan kata feminim, bukan kata apa kabar. Itu bukan lemah lembut. Bukan berarti Mas Boy nggak boleh lemah lembut, saudara. Nah, sudah, lemah lembut itu bukan lemah gemulai, bukan kata feminim. Kata lemah lembut itu artinya strength under control. Satu kekuatan yang dikendalikan, satu sudah dikuasai, yang sudah ditaklukkan. Apa beda kuda liar dengan kuda yang sudah ditaklukkan? Sama-sama kuat, sama-sama punya power. Yang satu sudah ditaklukkan, itu kelebihannya. Nah, orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak suka konflik. Orang yang nggak suka berantem, orang yang nggak suka ribut. Tapi kalau ada di sini ibu-ibu kepo yang satu kampung berantem sama dia, itu nggak lemah lembut. Ada orang yang suka jadi biang kerok, di mana dia ada pasti bentrok, di mana dia ada pasti orang berantem. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang lemah lembut itu meminimalisir konflik. Orang yang lemah lembut itu nggak suka berantem, nggak suka ribut. Itu orang lemah lembut. Makanya saya mau tanya, mana lebih gampang? Cari kawan apa cari lawan? Hah? Cari lawan gampang, ntar turun maki orang, jadi lawan langsung. Betul gak saudara? Cari kawan tuh gak gampang. Nah, orang lemah lembut tuh suka bersahabat, gak suka berantem, gak suka konflik. Orang lemah lembut itu adalah orang yang bisa menguasai kemarahannya, yang bisa menguasai emosinya. Itu lemah lembut. Salah satu contohnya adalah seorang pejabat pemerintah. Dia dibully, dia difitnah, dia dicaci maki, dibilang bodoh, goblok, turunan PKI, orang Cina lah saudara. Tapi dia cuma bilang kerja, kerja, kerja. Siapa dia? Hutan terbakar yang salah dia. Emangnya dia ngurusin hutan, saudara? Nah, jemaat yang diberkati, orang marahin dia, orang salahin dia. Satu hari orang tanya, Pak, Bapak tuh dibully marah gak sih? Bapak tuh difitnah marah gak sih? Bapak tuh dijelek-jelekin marah gak sih? Dia bilang sebagai manusia saya marah. Saya marah. Tapi saya belajar ngontrol kemarahan saya. Itu pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat tidak mengumbar kemarahan. Tapi pemimpin yang hebat bisa menguasai kemarahannya dan menyalurkannya ke hal yang benar. Itu orang lemah lembut. Bukan berarti semua orang dari Solo itu lemah lembut, saudara. Orang Solo tuh kerisnya di belakang. Tengono-ngono, jotelale-lale, ditusuk mati juga, saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau beritahu saudara, lemah lembut itu bisa menguasai dirinya. Makanya Alkitab selalu berkata, kata lemah lembut itu dihubungkan dengan ketenangan. Dihubungkan dengan ketentraman. Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Maka jiwamu akan memperoleh ketenangan. Jadi ada hubungan lemah lembut dengan ketenangan, kedamaian. Kenapa banyak orang sekarang gak tenang? Kenapa banyak orang sekarang gak damai? Kenapa banyak orang sekarang panik, stres, depresi? Karena kita tidak lemah lembut. Jamin kalau jemaat di tempat ini lemah lembut, jiwamu akan tenang, jiwamu akan tentram. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah, boleh gak berbicara kepada para wanita malam ini? Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, kecantikan seorang wanita bukan rambut dikepang-kepang. Kecantikan seorang wanita bukan pakai aksesoris, tapi kecantikan wanita lahir dari manusia batinnya. Manusia di dalam ini yang memiliki roh yang lemah lembut, maka jiwamu akan memperoleh ketentraman. Perhatikan sekali lagi, lemah lembut dihubungkan dengan jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Nah, wanita itu dikatakan kecantikannya adalah kelemah lembutan. Yang saya mau tanya, wanita zaman now lemah lembut nggak?
Kok nggak ada yang berani ya? Takut ribet di rumah ya? Wanita sekarang lemah lembut enggak? Hah? Para pria dengan gagah perkasa berkata, tidak! Itu saluran kepahitan kali ya. Saudara, maaf ya para wanita sekarang terlalu mandiri. Terlalu tomboy. Yang lucunya sekarang, yang cewek jadi tomboy, yang cowok jadi apa kabar gitu saudara. Ini yang terjadi sekarang nih. Betul gak saudara? Nah jemaat, saya mau beritahu saudara, wanita kehilangan kelemah lembutannya. Wanita terlalu mandiri. Apa dah? Gua gak takut saya, saudara. Nah saudara jemaat, saya mau beritahu saudara, ayo para wanita ilahi, kembali kepada kelemah lembutan. Karena jiwamu akan tenang, jiwamu akan tentram. Buah roh harus dihasilkan. Yang ketiga, buah yang harus kita hasilkan adalah buah pelayanan kita. Buah pelayanan kita adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan. Satu hal yang menyedihkan, ada banyak orang Kristen sudah jadi orang Kristen dari zaman Siti Nurbaya sampai zaman Siti Badriah, saudara. Tidak ada satu jiwa pun yang dia bawa. Tidak ada satu jiwa pun yang dia menangkan. Masih banyak kursi kosong. Ini tanggung jawab kita. Ajak jiwa, bawa jiwa datang ke tempat ini untuk beribadah menyembah kepada Tuhan. Satu jiwa yang kau memenangkan, seluruh surga akan bersorak-sorai dan bersuka cita. Ayo salah mikirkan, bilang cari jiwa, bawa jiwa, hasilkan jiwa-jiwa, buah jiwa-jiwa. Dan buah keempat yang dicatat oleh Alkitab adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Buah itu adalah berkat Tuhan. Makanya dikatakan apa saja yang kamu minta maka kamu akan menerimanya. Dalam konteks Yohanes 15, buah yang dimaksud salah satunya adalah buah berkat dalam hidup kita. Kalau Anda jadi murid Yesus, kalau Anda jadi anak Tuhan, hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, satu hal yang menarik adalah kata berbuah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu berbuah. Yang kedua berbuah semakin banyak. Dan yang ketiga berbuah lebat, berbuah banyak. Dalam bahasa Inggris itu jelas, fruitful, dikatakan more fruitful, much fruitful. Fruitful, more fruitful, much fruitful. Berbuah semakin banyak dan berbuah lebat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup Kristen itu harus progresif. Alkitab berkata jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang makin lama makin terang, terus terang terus iklan Philips kali ya, sampai lembang tengah hari. Artinya makin terang, makin terang. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Terjadi progresif, terjadi kemajuan, terjadi semakin dalam hidup kita. Ishak menabur, dia diberkati Tuhan. Dia menjadi kaya. Makin lama makin kaya dan menjadi sangat kaya. Tuhan gak mau kita cuma berbuah, tapi Tuhan mau kita berbuah semakin banyak dan berbuah lebat. Hidup kita diberkati, semakin diberkati, dan sangat diberkati. Diberkati, semakin diberkati, dan sangat diberkati. Nah sekarang kita mau bahas satu-satu. Yang pertama, untuk berbuah bagaimana caranya? Alkitab berkata untuk berbuah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus stay, kita harus dwell, kita harus abide, kita harus tinggal, kita harus connect di dalam Tuhan. Yesus katakan, aku adalah pokok dan kamu adalah ranting. Ranting tidak punya kemampuan untuk berbuah. Makanya dikatakan di luar aku kamu tidak ada apa-apanya. Di luar aku kamu tuh nothing. Kamu tuh gak ada apa-apa. Kenapa? Karena ranting tidak punya kemampuan untuk berbuah. Ranting akan bisa berbuah kalau dia nempel, kalau dia connect pada sumbernya, yaitu pokok. Pokok sebagai sumber akan mensuplai semua yang ranting perlukan untuk dia berbuah. Kalau kita nempel sama Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita connect sama Tuhan, maka Yesus sebagai pokok menjadi sumber dalam hidup kita. Dia akan mensuplai apapun yang kita butuhkan dalam hidupmu. Engkau butuh kekuatan, Yesus akan mensuplai kekuatan. Engkau butuh damai sejahtera, Yesus akan mensuplai damai sejahtera. Engkau butuh ketenangan, Yesus akan suplai ketenangan. Engkau butuh pemulihan, Yesus akan suplai pemulihan. Engkau butuh berkat, Yesus akan suplai berkat dalam hidup setiap kita. Selama kita tinggal dalam dia jadi pokok. Dia akan mensuplai semua yang kita perlukan untuk hidup kita berbuah. Saya belajar satu hal, visi itu bagian kita. Orang Kristen harus punya visi.
Orang Kristen harus punya cita-cita. Orang Kristen harus punya impian. Dan provisi itu bagian Tuhan. Apapun visi saudara di tempat ini, kalau kau nempel sama Tuhan, Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan sehingga visi kita bisa terjadi. Yesus pokok anggur yang benar. Artinya ada pokok anggur yang tidak benar. Jangan cari sumber yang tidak benar. Ketenangan tidak ada pada obat bius. Jeffrey, Nicole, dan Nunung lagi diproses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, damai sejahtera tidak ada pada obat tidur. Nggak ada. Ada banyak orang sekarang minum obat tidur karena nggak bisa tidur. Saya mau beritahu, kalau kita nempel pada sumbernya, Dia akan mensuplai damai, ketenangan, sukacita dalam hidup setiap kita. Saya sedih banget loh. Sekarang orang untuk tersenyum aja susah. Saya kenal salah satu orang kaya, konglomerat Indonesia. Kalau saya sebutkan namanya pasti Bapak Ibu tahu. Kalau ketemu sama suami istri ini, kau tanya, Pak gimana kabar? Gini aja. Uang banyak. Gak bisa senyum. Makanya kalau Anda bisa tertawa, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berpikir kenapa nih orang gak bisa senyum? Lagi stres atau baru operasi tarik wajah, saudara. Karena orang kalau lagi operasi itu facelift gak boleh senyum, takut keriput lagi, saudara. Nah cuma kasihan banget, gak ada sukacita. Kalau kita nempel sama pokok anggur, Dia sumber sukacita dalam hidup kita. Hidup ini akan jadi luar biasa, kita jadi kuat, amin. Nah Yesus tuh pokok anggur, kita nempel sama Dia. Dia suplai semua yang kita perlukan. Makanya para pengusaha saya mau beritahu, berkat Tuhan dalam hidup kita tidak tergantung situasi atau kondisi. Tapi tergantung posisi kita nempel gak sama Tuhan. Tinggal gak sama Tuhan. Kalau kau tinggal dalam Tuhan, situasi kondisi gak ada masalah bagi Tuhan. Orang bilang, Pak lagi krisis. Yang krisis kan manusia. Tuhan gak ada kata krisis. Anda bilang, aduh cari duit susah. Tuhan gak pernah susah cari duit, saudara. Tuhan tidak kenal kata krisis. Tuhan tidak kenal kata kanker. Tuhan gak kenal kata sakit. Saudara, Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Kalau kau nempel sama Dia, kau tinggal dalam Dia, percayalah hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Tidak peduli musim, tidak peduli keadaan. Tuhan tidak pernah tergantung situasi dan keadaan. Kalau kau tinggal dalam Dia, kau dekat sama Dia, Dia pasti supply semua yang kau perlukan dalam hidupmu. Makanya Paulus katakan, I can do all things. Aku cakap menanggung segala perkara. Di mana? Di dalam Kristus. Di mana, saudara? Di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sumber kekuatan di mana? Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Dia, Dia akan mensuplai semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Kristen itu bukan cuma Tuhan di dalam kita. Saya percaya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Bukan cuma itu. Tapi Kristen itu adalah kita juga tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Nya, berdoa, menyembah Tuhan, saudara. Kita devosi, saat teduh dengan Tuhan. Itu tinggal di dalam Tuhan, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Yang jadi pertanyaan, Anda masih tinggal gak dalam Tuhan? Coba tanya kiri kananmu, kamu masih check in gak? Jangan udah check out, saudara ya. Jangan sudah di luar Tuhan. Sudah tidak tinggal dalam Tuhan. Apa ciri orang yang masih tinggal dalam Tuhan? Yang pertama, orang kalau tinggal dalam Tuhan, hidupnya semangat. Semangat bisnis, semangat pelayanan, semangat kerja, semangat beribadah, semangat menyembah Tuhan, semangat dengar firman. Itu orang yang di dalam Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan itu semangat. Semangat itu antusias, dari kata Latin entheos. En di dalam, theos itu Tuhan. Artinya orang yang ada di dalam Tuhan, dia semangat. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia semangat. Puji Tuhan, 3 orang bertobat sekali lagi. Orang yang dekat sama Tuhan, dia semangat. Puji Tuhan, 10 orang bertobat sekali lagi. Orang yang dekat sama Tuhan, dia semangat. Saya alami kiri kanan bilang, Cayo. Cayo, semangat. Kalau kau lesu, jangan-jangan kau sudah jauh dari Tuhan. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, Dia tuh api. Dia akan membakar kita. Kita akan on fire. Kita akan semangat. Yang kedua, orang kalau dekat sama Tuhan, tandanya adalah dia suka apa yang Tuhan suka. Dia suka berdoa. Dia suka menyembah Tuhan. Dia suka. Makanya Alkitab berkata, yang kesukaannya
adalah firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Bukan cuma tahu, tapi suka. Suka. Bapak Ibu suka apa? Ada yang suka rujak cingur, betul ya? Ada yang saya suka lontong cap gome. Ada yang istri saya sukanya Chinese food, capcay. Saya walaupun muka kayak Andi Lau, saya suka makanan Indonesia, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, saudara suka. Saya punya teman suka banget kopi. Satu hari bisa minum kopi 7 cup, saudara. Satu hari 7 cup. Setiap kali ketemu dia pegang kopi. Dia cewek loh, bukan cowok. Cewek suka kopi. Dikatanya apa? Kalau nggak minum kopi, puyeng, saudara, luar biasa. Kalau nggak baca Alkitab, puyeng nggak? Oh, ada teman saya bilang, Pak, Alkitab itu luar biasa. Kalau nggak bisa tidur dibaca, langsung ngorok, Pak. Oh, Pak tidur kali. Nah, saudara, suka dengan firman Tuhan. Suka beribadah. Suka baca firman. Suka, sayangnya gini. Di aplikasi handphone kita, pasti ada aplikasi Alkitab, betul? Yang punya aplikasi Alkitab, coba angkat tangan. Yang saya mau tanya, Anda suka baca nggak? Di sebelah aplikasi, sebelah kanan aplikasi itu ada yang namanya detik.com. Yang sering dibuka yang mana? Sebelah kirinya ada WhatsApp. Yang sering dibuka yang mana? Yang Alkitab dibuka seminggu sekali. Pas di BCC dengar khotbah, saudara. Ngeri banget, kita nggak suka firman. Kita bilang kita tinggal dalam Tuhan, tapi kita nggak suka firman. Kita nggak suka menyembah. Kita nggak suka ibadah. Kita nggak suka, terpaksa nggak suka. Nah, saudara, yang ketiga, orang yang dekat sama Tuhan itu, dia pasti semakin serupa dengan Tuhan. Saya menikah sudah 16 tahun sama istri saya. Makin lama muka kami jadi mirip. Sifat kami jadi mirip, saudara. Betul nggak ya? Coba lihat suami istri. Makin mirip, betul nggak, saudara? Dulunya nggak mirip, jadi mirip. Nah, begitu juga. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan makin serupa dengan Tuhan. Tapi kalau kita dekat sama setan, kita akan seperti... Nah, saudara yang ngomong. Nah, kalau orang dekat sama Tuhan, sifatnya seperti Tuhan. Kata-katanya seperti Tuhan. Bukan memaki, mengkritik. Tapi kata-katanya membangun, menasehati. Serupa dengan Tuhan. Yang keempat, orang kalau dekat sama Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dia lebih terpesona kepada hal yang kekal daripada hal yang duniawi. Kita butuh hal duniawi. Saya butuh baju, saya butuh makan, kita butuh hal duniawi. Gak munafik. Tapi ini bukan prioritas, saudara. Ini bukan yang terutama. Kita lebih mengutamakan yang ilahi, yang kekal, yang di atas sana. Sayangnya mengerikan begini. Kita selalu mengurusin yang di dunia ini. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum. Akibatnya kita takut, kita khawatir, kita paranoid, kita stres, kita depresi, gak bisa tidur. Semuanya kan yang kita pikirkan hal yang duniawi. Padahal duniawi itu cuma sementara. Saya di muka bumi ini cuma transit. Tujuan saya di sono. Siapa yang tujuannya ke sana? Enggak ada loh. Tujuannya ke sana apa sini? Kenapa kita cari yang di sini? Kita bangun yang di sini. Bangun yang di sana dari sini. Tujuan kita bukan di sini. Musa katakan umur kita cuma 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Sekarang saya umur 56, gak kelihatan ya, kayak umur 35 gitu kan ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya hidup gak akan lama lagi. Hidup kita terbatas, kita sementara. Tujuan kita tuh di sono. Jangan bangun yang di sini, bangun yang di sana. Kita butuh di dunia ini, kita butuh, tapi fokus kita yang di sana. Orang yang dekat sama Tuhan, dia tidak terpesona dengan semua hal dunia. Karena dia fokusnya di sana. Saya nggak terfokus dengan baju bagus, merek terkenal, sepatu mewah. Enggak. Baju biasa. Saya punya batik ini keren nggak sih? Oh, keren. Apalagi yang Andi Lau yang maki kan keren banget gitu loh ya. Tahu nggak harga batik ini berapa? 125.000. Tapi jangan cita-cita ke orang-orang, awas ya saudara ya. Ini 125.000 dikasih orang di Solo 5 biji saudara. Saya kaget harganya 125.000. Waktu saya pakai keren banget. Ini 125.000, kalau Singapura $12 only. $12. Saya bisa pakai ini. Yang penting bukan dalam pakaian itu, yang penting bukan apa yang dipakai. Siapa yang make. Pajangannya itu yang penting. Saudara, betul nggak? Saya punya biasa aja nih. Biasa aja. Tapi semua berita itu nggak penting. Yang penting hal yang kekal. Hal yang ilahi yang di sana. Coba lihat kiri kananmu. Lo masih tinggal gak dalam Tuhan?
Kalau kau tinggal dalam Tuhan, kau akan berbuah. Yang kedua, Tuhan gak mau kita cuma berbuah. Tuhan mau kita berbuah semakin banyak. Diberkati, semakin diberkati. Siapa mau semakin diberkati? Mau semakin diberkati? Oh, kalau berkat semua angkat tangan. Saudara ya, semakin diberkati. Nah, tadi pokoknya Yesus. Yang kedua, untuk kita semakin berbuah, Bapak turun tangan. Ternyata Bapak tuh pengusaha loh. Bapak tuh businessman loh saudara. Kita punya Bapak di surga tuh pengusaha. Makanya para pengusaha belajar bisnis dari Bapak di surga. Amin. Dia punya kiat-kiat, tip-tip bisnis yang luar biasa. Saya nggak bahas itu. Nah, Bapak turun tangan. Caranya gimana? Ada dua cara. Supaya kita semakin berbuah, supaya kita semakin diberkati, ada dua cara. Yang pertama cut off. Cut off itu adalah bagian yang tidak produktif dari ranting ini harus dipotong. Ada ranting-ranting yang tidak berbuah lagi. Ada ranting-ranting yang tidak produktif harus dipotong. Nah, para pengusaha nih, dalam bisnis Anda, kalau ada departemen, kalau ada bisnis yang tidak produktif, dipotong. Dalam pelayanan juga gitu. Kalau ada bagian yang tidak produktif, harus dipotong. Nah, dalam hidup kita, ada bagian-bagian yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan buah, yang tidak ada gunanya. Nah, Bapak turun tangan memotong. Dipotong tuh nggak enak. Dipotong tuh berdarah-darah. Dipotong tuh sakit banget. Tapi gak ada jalan lain. Supaya hidupmu semakin diberkati, izinkan Bapak memotongnya saudara. Apa bagian ranting dalam hidup kita yang tidak produktif? Bagian itu hobi kita, bagian itu kesukaan kita. Saya ini punya satu hobi. Hobi saya itu nonton TV. Dan anehnya acara yang saya suka nonton itu infotainment. Cek and recheck. Halo Selebriti, kabar-kabari, Insight Silet, dan Brownie, saudara. Saya suka banget berita-berita kepo. Elsa Sharif sedang berseteru dengan Nikita Mirzani. Giselle setelah bercerai dengan Gading Martin akan menikah dengan seorang pemain basket yang bernama... Oh, kepo juga. Wijin mantannya... Nggak tahu Agnes Mo. Nah, saudara sekalian, saya suka banget berita kepo. Sampai istri saya bilang, sayang, lu tuh pendeta nontonnya tuh bola kek, tinju kek. Ini nontonnya kok berita infotainment, saudara. Saya bilang sama istri saya untuk bahan ilustrasi khotbah, saudara. Nah, saya bersuka banget berita itu. Dan kemudian saya sadar ini nggak produktif. Ini nggak produktif. Saya seperti duduk di kursi goyang, menghabiskan waktu dan energi, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Nah, harus dipotong sama Tuhan. Dan puji Tuhan udah 3 tahun, hampir 3 tahun. Saya nggak nonton TV. Karena TV di rumah saya buram Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarin aja. Saya nggak mau nonton TV lagi. Tapi itu nggak masalah. Kita kan nggak nonton TV lagi. Kita nonton YouTube, saudara sekalian. Ada seorang ibu, dia konseling sama istri saya. Minta didoakan suaminya. Punya masalah sama suaminya. Suaminya baik, jinak, nggak selingkuh. Tapi suaminya kurang perhatian sama istri dan anak gara-gara YouTube. Baru tidur jam 5 pagi nonton YouTube. Mau jadi Atta Halilintar kali. Mau jadi Ria Ricis kali. Nah, coba kita melakukan hal-hal yang gak produktif. Saudara, handphone itu penting loh. Handphone itu membuat yang jauh jadi dekat. Tapi membuat yang dekat jadi jauh. Saya kalau lihat makan di restoran, saudara, satu meja besar. Semua anak cucunya semua pakai handphone. Semua lagi lihat handphone kecuali si oma. Karena gak punya handphone, saudara. Sampai saya mau pinjemin handphone saya sama si oma. Orang sibuk sama handphone. Berapa banyak mak-mak lupa ngurusin anak. Yang penting eksis di grup IG, saudara. Ada berapa banyak mak-mak anak nggak makan, masa bodoh nggak minum susu. Yang penting eksis di WA grup, saudara. Mak-mak bertobat hari ini. Izinkan Tuhan potong hal-hal yang tidak produktif dalam hidup kita. Yang ada gunanya. Mungkin yang tidak produktif dalam hidup kita teman-teman kita. Teman-teman baik kita. Banyak teman-teman baik kita tuh cuma teman-teman nongkrong doang. Nongki-nongki doang. Hahaha. Hihihi. Dari pagi sampai sore. Itu nggak ada efeknya. Nggak membangun iman. Tidak ada kangtau. Tidak ada membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Nggak ada. Cuma hahaha. Hihihi. Ngerumpi ngomongin orang jadi dosa. Itu harus dipotong Tuhan dari hidup kita. Supaya hidup kita semakin diberkati. Supaya hidup kita semakin berbuah. Lebih banyak lagi, amin. Mau dipotong? Benar nih mau dipotong. Sakit loh. Tuhan jauhkan orang-orang yang kita kasih. Orang-orang teman baik kita. Dijauhkan Tuhan. Saya berpikir kenapa ya?
Ada orang-orang yang tiba-tiba jauh dari hidup saya. Oh, rupanya ini dipotong Tuhan. Supaya hidup buat saya semakin diberkati. Mereka tidak menghalangi untuk saya berbuah semakin banyak lagi. Yang kedua caranya cut on. Dibersihkan, dirapikan. Dalam bahasa Inggris dibilang di pruning. Dibersihkan, dirapikan, pruning oleh Tuhan. Ada bagian yang berbuah, tapi kok ada belalunya, ada kotornya, dirapikan, dibersihkan oleh Bapa. Nah, ketika dibersihkannya enak, ketika dibersihkan, diproses, dibentuk. Nah, orang nggak suka, tapi nggak ada cara lain selain Tuhan harus bersihkan itu dari hidup kita. Ada mungkin karakter kita yang harus dibersihkan Tuhan. Ketidakjujuran dalam hidup kita. Tahu nggak Bapak Ibu, dosa terbesar di Indonesia itu dosa apa? Korupsi. Korupsi itu dosa terbesar. Indonesia negara paling koruptor di Asia. Nomor 1. Dan satu hal yang mengerikan, para koruptor itu bukan orang bodoh. Tidak ada cleaning service koruptor. Tapi koruptor itu orang S2, S3, pendidikan tinggi. Ternyata pintar nggak jamin orang itu jujur. Tidak jamin saudara. Nah saudara harus dipotong. Harus dibersihkan Tuhan. Harus dirapikan Tuhan. Saya percaya Indonesia sedang dirapikan Tuhan. Segera setelah dibersihkan, Indonesia akan diberkati Tuhan. Luar biasa, amin. Nah saudara, mungkin sifat kita harus dibersihkan. Saya ini dulu orangnya sombong. Sombong banget. Pantas lah ya muka Andy Lau, otak Albert Einstein. Sombong. Saya gak bergaul pada semua orang. Saya pilih-pilih orang. Dan Tuhan harus kempeskan saya. Tuhan harus bersihkan saya. Caranya gimana? Saya dibully, saya difitnah, saya nggak dihargai, saya dianggap enteng. Orang sombong dianggap enteng tuh sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini. Kita cek. Jemaat Tuhan kalau difitnah marah nggak? Rohani semua jemaat di sini ya. Apa jangan udah nggak ada semua ya? Nah sudah, kalau difitnah marah nggak? Nggak dihargai marah nggak? Dianggap enteng marah nggak? Berarti masih sombong dong. Ini makanya sombong community center dong saudara. Nah jemaat, izinkan Tuhan proses. Izinkan Tuhan rapikan. Saya punya teman nih. Seorang pengusaha cewek, suami istri sukses. Dia bisnis kimia, keren. Dia pintar, sukses. Rambutnya terlalu trili, hahaha, keren banget. Kalau ketemu kita, dia kenal saya kenal dia. Halo Bu, saya bilang, dia buang muka loh. Dia buang muka, aduh saudara. Sombongnya luar biasa. Tapi saya bilang dalam hati ntar lagi loh. Dikempesin Tuhan baru nyaho loh. Benar. Ada satu masalah besar. Satu aib yang dia tidak pernah kira terjadi dalam keluarganya. Dan itu membuat dia rendah hati. Oh kalau ketemu sekarang. Bagus apa kabar. Makan yuk. Haleluya. Terjadi perubahan. Amin. Di pruning Tuhan. Dibersihkan Tuhan. Amin. Sakit. Tapi itu caranya supaya hidup kita boleh semakin diberkati Tuhan. Berbuah semakin banyak. Yang terakhir, Tuhan mau kita berbuah lebat. Siapa mau berbuah lebat? Untuk berbuah kita harus tinggal di dalam. Untuk berbuah semakin banyak harus dipotong dan dibersihkan. Nah untuk berbuah lebat, dalam bahasa Inggrisnya tinggal tetap. Remain dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya nggak kelihatan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya remainnya artinya tinggal tetap. Tinggal itu berbuah. Tapi tinggal tetap itu membuat kita berbuah lebat. Saudara, tinggal tetap itu bicara konsistensi. Berbicara tentang kesetiaan. Kalau Anda konsisten dalam pelayanan Anda pasti berbuah lebat. Kalau Anda konsisten dalam panggilan Anda akan berbuah lebat. Kalau Anda konsisten dalam apapun dalam hidup Anda, pasti Anda akan berbuah lebat. Cuma masalahnya kita sulit untuk konsisten. Banyak kita manusia itu seperti soda, meledak tapi kemudian plus. Semangat cuma sementara. Sudah tuh langsung hambles kayak soda, kayak kerupuk, langsung lemes. Ada banyak orang Kristen begitu habis retreat KKR berkata begini, Pak, saya mau doa 1 hari 3 jam. Dan mati saya lu idealis banget gitu ya, emosional banget. 5 menit dia gak lurus mau 3 jam lagi. Gak apa-apa, yuk 3 jam. Biasanya tahan cuma 3 hari aja, doa 3 jam. Sudah tuh gak doa lagi. Ada banyak orang bilang, Pak saya mau baca Alkitab 2 pasal 1 hari. Uang 3 ayat aja gak beres. Mau 2 pasal memang bisa sebulan. Tapi sudah tuh gak baca Alkitab lagi. Masalahnya kita gak konsisten. Saya waktu di Amerika gak suka makanannya. Saya gak makan daging sekarang. Nah saudara, ya di Amerika kan semua daging. Saya gak cocok makannya, saya diet. Berat saya turun 3 kilo. Puji Tuhan.
Pulang ke Indonesia, makanan di Indonesia hauce meyu-meyu saudara. Makan semua, berat tambah 10 kilo saudara. Masalahnya kenapa saya nggak kurus, nggak konsisten. Sekarang puji Tuhan setiap hari sudah 2 bulan lebih ini saya jalan pagi atau jalan sore. Kalau sempat jalan pagi jalan sore, kalau sempat nggak sempat ya jalan pagi atau jalan sore. Konsisten tiap hari, nggak pernah nggak. Puji Tuhan, saya sudah turun 3 kilo dan lebih sehat, badan lebih enteng. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Kuncinya konsisten. Konsisten aja menyembah Tuhan. Konsisten aja melayani Tuhan. Konsisten aja saat teduh. Nggak usah muluk-muluk deh. Mungkin 1 hari setengah jam ya, tapi konsisten setengah jam. Naikin 45 menit. Konsisten. Belajar konsisten. Pasti kau akan berbuah lebat. Pasti berbuah lebat. Nah, dalam rumah tangga juga gitu. Kenapa banyak rumah tangga bermasalah? Karena kita suami istri gak konsisten. Kita tuh pintar falling in love, tapi gak pintar staying in love. Banyak suami istri pintar jatuh cinta. Titip Puspa bilang, berjuta rasanya. Betul gak? Tapi gak pintar memelihara jatuh cinta, sehingga kita tinggal di dalam cinta. Nah, saudara, banyak orang begitu jatuh cinta, sudah selesai menikah, dia gak jatuh cinta lagi. Dia gak tinggal dalam cinta. Tinggal dalam cinta itu adalah kebiasaan jatuh cinta itu dikonsistenkan. Contoh, waktu orang jatuh cinta, pasti gombalnya luar biasa. Orang kalau pacaran pasti gombal, betul nggak? Saudara, waktu kita cowok-cowok naksir cewek, kalau tulis surat cinta, pasti isinya semua ayat Kidung Agung. Betul boy? Semua ayat Kidung Agung. Engkau seperti rusa yang menjejakkan kaki di bukit Libanon. Engkau adalah matahariku, bidadariku, buah hatiku. Semua deh. Gombal. Kalau ngomong yayang, honey, I want to tell you baby. Betul gak? Lagunya you are my only possession. You are my everything. Betul gak? Yayang, honey, darling. Saya mau tanya, sudah menikah masih panggil yayang gak? Masih panggil honey, darling gak? Malah hey. Wow. Betul gak? Gak ada yayang lagi. Hey. Saudara, benar. Banyak orang waktu pacaran itu gombalnya luar biasa. Gombalnya penuh rayuan. Betul nggak? Penuh rayuan sudah. Makanya ada lagu, tapi kalau gombal juga salah ya. Ada satu lagu gombal saudara. Nah, ini lagu gombal ini gak benar menurut saya. Karena lagu itu bilang gini. I climb every mountain. So rohani ya. Sekali lagi. I climb every mountain. Swim every ocean. Lagu itu bilang gini, aku akan mendaki gunung, aku akan berenang melalui lautan untuk kamu, gombal. Gak ada cowok yang akan climb every mountain, swim every ocean buat kita, gak ada. Hujan aja gak datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi makanya satu hari ada sepasang suami istri baru menikah. Ketika baru menikah si istri menyesal minta cerai. Aku diceraikan, aku minta cerai. Aku nyesel kawin sama kamu kok. Aku nyesel. Terus si suami bilang, kenapa kamu nyesel? Aku baru tahu kamu gak punya semuanya. Kamu gak punya uang, gak punya harta, gak punya ini, gak punya itu. Aku baru tahu kamu gak punya. Aku nyesel kamu bohongin aku. Terus si suami bilang, yang aku memang gak punya apa-apa. Tapi kalau aku gak pernah bohongin kamu loh. Aku gak pernah bohongin. Waktu pacaran aku sudah bilang sama kamu. Yang aku nih gak punya apa-apa loh. Yang aku punya cuma kamu. Aku sudah bilang sama kamu yang aku gak punya harta. Udah bilang jujur. Aku gak punya harta. Harta yang paling berharga cuma kamu. Tapi waktu aku bilang itu kamu bilang so sweet. So sweet. So sweet. Jemaat, makanya kalau cowok dari Rayu dengerin benar, dia udah bilang dia gak punya apa-apa kok. Dia udah bilang gak punya harta kok. Aku udah jujur. Kamu bilang so sweet. Orang kalau pacaran itu gombal. Saya puji Tuhan sampai hari ini udah 16 tahun menikah. Sampai hari ini sama istri saya masih pegangan tangan saudara. Karena istri saya takut saya jatuh. Nah jemaat yang diberkati, banyak kita pintar falling in love. Tapi gak pintar staying in love. Waktu pacaran ibu-ibu, cewek-cewek, rasanya pengen dekat sama si Koko. Di dadaku ada senyummu, ada kumismu. Rasanya pengen dekat sama Koko. Koko datang peluk, rasanya banget dunia ini. Damai banget. Sudah menikah masih begitu gak? Suka gak dekat sama si Koko?
Kokonya datang dekat, Ma. Sana, ini panas. Ini kok dekat-dekat sih, resek lah, gatel banget nih. Hanya yang kayak gitu. Saya punya teman nih, dia tinggal itu seperti di Surabaya Timur, ceweknya di Surabaya Barat, gerejanya di mana gitu loh, di Sidoarjo. Bayangin dari Bekasi Timur, dari Surabaya Timur ke Surabaya Barat, bawa ceweknya gereja di Sidoarjo. Rela dilakukan demi cinta. Sudah menikah masih begitu nggak? Istrinya bilang, Pak, aku lagi di Galaksi nih, GM nih, jemputin dong. Suami bilang apa? Malas, lu naik? Kasihan banget, saudara. Dulu rela dijemputin sampai ke Bondowoso ya Pak Wito ya. Rela tuh. Tapi sudah married masih nggak mau. Jemaat yang diberkati. Banyak orang pintar falling in love. Tapi nggak pintar staying in love. Terakhir. Waktu pacaran cowok nggak pernah buang kentut depan ceweknya. Betul? Tidak ada cowok yang berani buang kentut depan ceweknya. Biasanya cowok bawa karet gelang kan. Kalau udah kepepet dia gelang tangannya supaya nahan. Sampai gak kuat dia lari keluar. Nah waktu ceweknya datang, kok ngapain di luar? Urusan bangsa dan negara ini katanya saudara. Nggak ada cowok berani buang kentut depan cewek waktu pacaran. Begitu buang kentut, UIN. Betul gak? Habis langsung. Saya mau tanya, sudah menikah masih gitu gak? Sudah menikah masih gitu gak? Malah sengaja dihadapkan, pang. Betul nggak? Udah istrinya mau muntah, si suami bilang lebih dari pemenang. Kita tuh nggak konsisten. Kita pintar falling in love, tapi nggak pintar staying in love. Konsisten, maka kau berbuah lebat. Tinggal kau akan berbuah. Dipotong, dibersihkan, kau akan berbuah semakin banyak. Tapi ketika kau konsisten, kau akan berbuah lebat. Diberkati, semakin diberkati, dan sangat diberkati. Satu hal terakhir, ketika kita berbuat lebat, Bapa dipermuliakan. Ketika hidupmu dan hidupku sangat diberkati, nama Bapa dipermuliakan dalam hidup setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Haleluya Tuhan. Tuhan serius banget malam ini. Dia mau hidup kita berbuah. Hidup kita produktif. Ada buah pertobatan, perubahan hidup, ada buah-buah roh, ada buah jiwa-jiwa, dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Kita dwell, kita stay di dalam Dia. Coba cek apakah kita masih tinggal di dalam Tuhan. Apakah kita masih ada di dalam Tuhan? Kita makin dekat connect sama Tuhan. Ada semangat saudara, kita semakin serupa dengan Yesus. Kita suka firman, suka berdoa, suka bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih memprioritaskan hal yang di atas, yang kekal, daripada hal yang fana, yang sementara. Apakah coba cek, aku masih tinggal nggak di dalam Tuhan? Paulus katakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus. Kita masih di dalam Yesus nggak? Kita masih dekat, tinggal nggak, connect nggak sama Tuhan? Jangan-jangan kita sudah di luar Yesus. Kadar ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Di luar aku kamu tidak ada apa-apanya, kata Yesus. Di luar Yesus, tanpa Yesus we are nothing. Kita ini gak ada apa-apanya, gak ada gunanya. Hanya kalau kita tinggal dalam Dia, kita akan berbuah. Izinkan Bapa turun tangan, memotong bagian yang tidak produktif dalam hidup kita. Sakit, gak enak. Oh, berdarah mungkin. Kita rasanya menderita, tapi itu cara Bapa memotong. Hal yang kita sukai dipotong oleh Bapa. Izinkan Bapa membersihkan, mempruning, merapikan hidup kita. Supaya kita boleh berbuah semakin banyak. Berbuah semakin banyak, semakin diberkati. Dan belajar untuk konsisten dalam iman. Belajar konsisten dalam pelayanan. Konsisten dalam panggilan. Konsisten dalam ibadah. Konsisten dalam saat teduh. Pasti itu akan berbuah lebat, sangat diberkati Bapa. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ingin berdoa.
Ada berapa banyak kita mau buat komitmen malam ini? Aku mau hidup berbuah semakin banyak dan berbuah lebat. Aku mau diberkati, semakin diberkati dan sangat diberkati. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.